Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiatus, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semua, saya Indah Septiana Fitri dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Pusaka, Universitas Sriwijaya. Oke semuanya, saya di sini akan mempresentasikan makalah yang telah saya buat, yaitu yang berjudul Menyusun Tujuan Pembelajaran dengan Baik dan Benar dengan format ABCD. Oke, langsung saja kita ke pendahuluannya. Oke, untuk pendahuluannya adalah latar belakang. Jadi, latar belakangnya itu sasaran pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang disusun dengan format ABCD merupakan tujuan pembelajaran yang disiapkan dengan memanfaatkan keempat elemen. Yang pertama, A. Audience, B. Behavior, C. Condition, dan D. Degree. Tujuan pembelajaran ini dirancang untuk menjamin bahwa siswa memperoleh pemahaman dan keterampilan tertentu yang telah ditetapkan oleh guru atau instruktur. Tujuan pembelajaran mendukung dalam perencanaan sistem pembelajaran yang mempunyai tujuan dapat dengan jelas mendukung guru mempunyai tujuan membantu guru dapat terlihat dengan jelas, mengidentifikasikan topik, metode, atau strategi. Menyusun rencana belajar adalah sesuatu yang sangat signifikan dalam proses pembelajaran. Pembelajaran langkah-langkah dalam menyusun rencana pelajaran dimulai dengan menganalisis ciri-ciri dan keadaan siswa. Hasil akhir dari kegiatan ini adalah identifikasi perilaku awal siswa, sifat-sifat antara perilaku yang diajarkan dan tidak diajarkan. Selanjutnya, guru dapat mengembangkan tujuan pembelajaran. Ada dua tujuan dalam membuat rencana pengajaran. Ini merujuk pada tujuan pengajaran spesifik TIU dan tujuan pengajaran khusus TIK atau TIK atau TIU. Oke, kita next ke rumusan masalah. Jadi rumusan masalah dalam makalah ini ada 4 masalah. Yang pertama, bagaimana cara menuju pada kemampuan dasar dan tanda-tanda yang diharapkan tercapai oleh siswa. Yang kedua, bagaimana cara guru dalam memilih materi pembelajaran, strategi pengajaran, model pembelajaran, dan metode dan bahan-bahan yang akan digunakan dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, bagaimana cara tenaga pendidik mengacu pada keterampilan dasar dan tanda-tanda pencapaian diharapkan siswa dapat dicapai. Dan yang keempat, yang terakhir, bagaimana cara guru dalam proses materi yang akan dipilih dan strategi diterapkan, model digunakan, dan media yang digunakan dalam mengajar. Oke, tujuannya itu sama seperti rumusan masalah yang tadi. Untuk di makalah ini ada juga manfaat penulisannya. Apa sih manfaat penulisan untuk membuat tujuan pelajaran yang baik dan benar? Ada dua manfaat. Yang pertama, kita dapat mengidentifikasi unsur-unsur dari tujuan pembelajaran. Yang kedua, dapat menerapkan langkah-langkah dalam merumuskan tujuan pembelajaran dengan menggambarkan perilaku yang diinginkan atau dapat dilakukan oleh peserta didik pada tingkat kompetisi tertentu. Oke, kita next selanjutnya yaitu metode penulisan. Di sini saya menyelesaikan tugas pada mata kuliah telah kurikulum. Metode yang digunakan dalam membuat makalah ini melibatkan penggunaan studi literatur dan penyajian informasi, memanfaatkan langkah-langkah dan menetapkan tujuan pelajaran dengan merujuk pada perilaku yang diharapkan atau bisa dilakukan oleh peserta didik pada keterampilan tertentu A, B, C, D atau audience, behavior, condition, dan degree di sekolah dasar. Informasi ini diperoleh dari analisis review studi dan media sosial, jurnal internasional, buku, artikel, dan penelitian literatur atau teknik pengumpulan data diperoleh melalui belajar dan mempraktikkannya. Oke, kita masuk ke dalam inti dalam makalah ini yaitu hasil pembahasan. Jadi hasil pembahasan di makalah ini itu yang pertama, proses mengajar melibatkan berbagai komponen yang berhubungan seperti tujuan, materi, teknik, sumber belajar, dan penilaian.
Tujuan pelajaran sebagai bagian penting dalam sistem pelajaran umumnya berstruktur hierarki atau belajar bisa disebut dengan tindakan yang diinginkan oleh murid atau siswa. Pada kondisi ini tingkat kompetisi menengah sesuai yang dijelaskan oleh Robert F. Mager dan Kim serta David Kavel. Tujuan ini melibatkan penggambaran, deskripsikan yang khusus yang diungkapkan melalui perilaku atau penampilan yang diimplementasikan secara tertulis dan menunjukkan hasil belajar yang diharapkan. Oke, kita masuk pengertian. Yang pertama adalah pengertian audiens. Salah satu komponen utama dalam membuat tujuan belajar adalah mengidentifikasikan audiens. Dalam bahasa, audiens artinya pendengar atau peserta didik. Bisa dikatakan peserta didik. Di konteks pembelajaran, audiens diartikan sebagai siswa. Audiens menjadi subjek dan fokus pembelajaran, sehingga dapat perumusan tujuan pembelajaran memberikan informasi tentang siswa yang akan mengamati pengajaran. Dengan membuat keterangan yang spesifik mungkin mengenai kelompok siswa yang menjadi tujuan pembelajaran. Oke, contohnya peserta didik kelas 10. Oleh karena itu, guru bisa mengetahui langkah-langkah yang harus diambil agar peserta didik kelas 10 dapat mencapai tujuan pelajaran yang agar peserta didik menjadi lebih aktif. Oke, lanjut untuk pengertian behavior. Perilaku merujuk pada aktivitas yang diharapkan siswa lakukan setelah mereka menyelesaikan proses pembelajaran. Rumusan perilaku ini terdiri dari dua komponen kunci, yaitu kata kerja aktif, transitif, dan objek. Kata kerja tersebut menggambarkan bagaimana siswa menampilkan sesuatu, seperti menyebutkan, menganalisis, menyusun, dan lain-lain. Objek menunjukkan pada yang akan ditampilkan, seperti contoh himpunan dan buku himpunan, kesalahan tanda baca, dan kalimat prinsip induksi, fisika, rumus fisika, dan sebagainya. Untuk behavior ini, perilaku adalah hasil yang diharapkan dapat ditampilkan oleh murid dan siswa setelah menyimak materi pembelajaran. Hal ini dapat dijelaskan dalam dua bagian. Yang pertama kata kerja, yang kedua kata objek. Yang pertama kata kerja yang merujuk pada cara murid dan siswa menunjukkan sesuatu, seperti melakukan analisis, menyebutkan atau membuat susunan menghitung, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah kata objek, yaitu menunjukkan pada apa yang dipertunjukkan, seperti buku cerita, bergambar, kesalahan tanda baca, dan lain-lain. Oke, yang ketiga pengertian condition. Condition dalam konteks ini merujuk pada situasi atau keadaan siswa yang sebelum dan setelah melakukan aktivitas pembelajaran, serta syarat-syarat yang perlu dipenuhi waktu untuk mencapai perilaku yang diinginkan. Dalam pembentukan tujuan pembelajaran, kondisi dijelaskan melalui kata kerja yang menggambarkan aktivitas yang harus dilakukan oleh siswa untuk mencapai perubahan perilaku yang diinginkan. Contoh kata kondisi yang mencakup yaitu pertama melakukan observasi, yang kedua melakukan diskusi, yang ketiga mendengarkan penjelasan dari guru, yang keempat membaca referensi buku, dan yang kelima menggunakan rumus. Oke, lanjut ke yang keempat, pengertian degree. Degree adalah standar minimum pencapaian yang harus tercapai dalam mencapai perilaku yang diharapkan. Standar ini bertanggung pada kompleksitas materi yang diajarkan, serta seberapa jauh siswa diharapkan memahami materi yang menunjukkan keterampilan tertentu. Jadi saya mempunyai contoh perumusan ABCD ataupun CABD apabila tersusun kalimat sebagai berikut. Dia adalah contohnya. Oke, ini adalah salah satu contoh perumusan ABCD apabila tersusun kalimat yaitu sebagai berikut. Melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menjelaskan upaya memelihara keseimbangan alam dengan benar. Jadi kalian bisa lihat di sini melalui diskusi kelompok C itu ialah kondisi, peserta didik itu ialah A audiens,
Kalau untuk dapat menjelaskan upaya memelihara keseimbangan alam itu adalah behavior, dengan benar itu adalah degree. Dan kalian bisa lihat ini salah satu contoh yang benar cara membuat tujuan pelajaran yang baik dan benar. Kita lanjut ke hubungan rumusan ABCD sebagai tujuan pembelajaran dengan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Jadi hubungan antar rumus ABCD dengan RPP itu memiliki hubungan yang erat, dikarenakan dalam pembuatan RPP harus menggunakan rumusan ABCD agar RPP tersebut menjadi proses pembelajaran yang terarah dan terevaluasi. Siswa diharapkan dapat mencapai hasil belajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Oke, kita lanjut ke format penulisan ABCD. Format penulisan atau formulasi tujuan yang sempurna harus mengandung elemen-elemen yang diperlukan dalam merumuskan tujuan yang efektif. Menurut Baker, tahun 1971, komponen-komponen tersebut terwujud dalam ABCD, yaitu meliputi A. Audiens atau yang menetapkan siapa yang mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, perilaku behavior yang menggambarkan tindakan atau kemampuan yang bisa dilihat atau diamati pada siswa setelah pembelajaran. Nah, yang ketiga, kondisi yang melibatkan situasi saat penilaian dilakukan. Yang keempat, derajat atau degree yang merupakan standar yang menunjukkan bahwa siswa telah berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan. Oke, dengan mempresentasikan makalah ini dan mencontohkan cara membuat tujuan pembelajaran dengan baik dan benar, saya mengharapkan kepada penonton yang menonton video ini untuk kedepannya bisa mengidentifikasikan unsur-unsur dari tujuan pembelajaran, bisa dapat menerapkan langkah-langkah dalam merumuskan tujuan pembelajaran dengan menggambarkan perilaku yang diinginkan atau dapat dilakukan oleh peserta didik pada tingkat kompetensi tertentu. Jadi saya berharap bagi penonton ini bisa mengambil titik baiknya dalam menonton video saya ini. Oke, itu saja dapat saya sampaikan. Saya Indah Septiana Fitri, pamit undur diri.